Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan mencoba membuat tutorial untuk pengajuan naik pangkat di Kota Cirebon. Langkah yang pertama yaitu kita buka Google-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita buka Google-nya, selanjutnya kita buka aplikasinya. Oke, kita buka aplikasinya. Namanya adalah Diantar BKPSDM Cirebon Kota Go ID. Oke. Oke, kita keluar dulu. Baik, nanti muncul seperti ini. Nah, setelah kita klik Diantar BKPSDM Cirebon Kota Go ID, maka muncul seperti ini, ada sepakat, ada docang, ada dolan baik. Nah, untuk sepakat ini yaitu kita akan membuat pengajuan naik pangkatnya. Oke, kita coba ya, kita klik. Nah, oke, kita lakukan lagi. Nah, setelah muncul ini, maka Bapak dan Ibu, di sini ada keterangan penutupan proses kenaikan pangkat 16 hari 15 jam 40 menit 37 detik. Artinya adalah ini sekarang adalah sedang masanya untuk pengusulan naik pangkat. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, ya kita mengetahuinya kapan itu naik pangkatnya. Jika ini belum muncul, maka belum dibukanya untuk kenaikan pangkatnya. Ya. Langkah selanjutnya yaitu setelah kita masuk ke sepakat ini, di paling kiri ada utama, beranda, usulan naik pangkat. Nah, kita klik usulan kenaikan pangkat. Oke. Setelah klik muncul usulan pribadi, kita klik tambah. Kemudian sifat usulan adalah usulan pribadi. Kemudian kita masukkan NIP-nya. Maka muncullah nama yang bersangkutannya. Nah, kita masukkan untuk emailnya. Nah, untuk nomor teleponnya kita masukkan. Oke, sebentar, untuk nomor teleponnya saya cari terlebih dahulu. Nomor teleponnya 0813 95 63 40. Oke, selanjutnya jika ini sudah, nomor telepon sudah, kita termasuk adalah KF fungsional. Kategorinya adalah kita mengusulkan ke, di sini ada 3D, ada 4A, ada 4C. Artinya adalah semua yang naik pangkat baik A, B, C, 3A, B, C, dan D, ini kliknya adalah yang ini. Tidak ada di sini layanan 3C, 3B, tapi kliknya di sini. Oke, kita sudah klik 3D ke bawah ya. Nanti kalau kita mau ke 4A, maka 4A yang ini atau ke 4B-nya gitu ya. Oke, kalau ini sudah, kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memulai mengisi data untuk kenaikan pangkatnya. Klik paling aksi sebelah yang tadi sebelah kiri. Selanjutnya adalah kita lengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Pertama, dokumen pengembangan diri, dokumen sertifikat pengembangan diri ini. Kemudian yang kedua, SKCPNS. Bagi yang sudah pernah naik pangkat, maka untuk SKCPNS ini adalah diabaikan saja. Nah, kalau yang atas itu tentang sertifikat pengembangan diri sendiri. Untuk SKPNS ini juga sama dengan SKCPNS. Jika ini kita sudah pernah naik pangkat, maka tidak usah mengupload kembali dokumen tersebut. Kemudian SK terakhir ini kita harus
lampirkan. Kemudian SKP tahun pertama ini setahun bernilai baik, minimalnya adalah bernilai baik. Nah, kita SKP yang terakhir ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada SKP tahun kedua. Nah, ini sama. Dan ada SK jabatan fungsional. Ini juga sama, kita isi ya Bapak dan Ibu. Dan SK kenaikan jabatan alih jenjang jabatan. Karena sekarang harus ada jenjang jabatan, maka ini harus ada ya Bapak dan Ibu, jabatan fungsional. Kemudian ada untuk yang ini baca, pokoknya Bapak dan Ibu baca di bagian bawah sini, ini merupakan sebuah keterangannya gitu ya, keterangan apakah itu harus di-upload ataupun tidak gitu ya. Selanjutnya SK penyuluhan masing bagi jabatan fungsional untuk guru ini biasanya kalau tidak salah ini tidak ada. Kemudian sertifikat latsar ini bagi yang pertama, kalau kita sudah yang sudah naik pangkat ini tidak ya Bapak dan Ibu. Yang adalah diklat uji kompetensi, nah ini uji kom, ini bagi yang naik jenjang, beda jenjang gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian sertifikat pendidik khusus bagi jabatan guru, ini khusus bagi guru saja. Kemudian ijazah terakhir, ini khusus bagi, harus melampirkan. Di sini khusus bagi yang melanjutkan pendidikan baru beserta mendapat ijazah baru yang gelarnya belum diakui, belum tercantum di pangkat terakhir. Nah, ini di sini. Kemudian ada transkrip nilai terakhir. Ini juga sama ya Bapak dan Ibu. Bagi yang misalkan dari S1 menjadi ke S2, maka ini bisa lampirkan. Dan SK tugas belajarnya, kemudian surat izin belajarnya, kemudian keterangan pangkat data dikti, suratan ini untuk bagi yang melampirkan ijazah universitasnya Bapak dan Ibu. Kemudian SK pemberhentian sementara jabatan fungsional tidak ya. Kemudian SK pengangkatan kembali jabatan ini tidak. Nah, SK tugas mengajar ini juga dilampirkan bagi khusus guru. Kemudian dokumen penaikan pangkat lainnya, dokumen pendukung apabila dibutuhkan. Kemudian paknya, ini paknya ada pak di sini berangkat lama yang tertera di SK pangkat terakhir sampai dengan yang terbaru dasar pengangkatan. Nah, ini dari pak yang tahun sebelum-sebelumnya dijadikan satu file kemudian diupload. Kalau yang ini yang di bawah ini adalah penetapan angka kredit hasil konversi penilaian kinerja, ini adalah pak yang terakhir gitu ya Bapak dan Ibu. Caranya cukup mudah untuk menguploadnya. Ini sama, kita buka ini. Nah, nanti di sini sudah jelas Bapak dan Ibu. Ini kita pilih. Nah, cari dokumennya. Nah, kalau dokumennya sudah ada, misalnya kita klik, maka kita open gitu ya. Nah, kita open, kemudian nanti di sini akan ada muncul. Kemudian baru yang terakhir adalah kita simpan gitu ya. Itu Bapak dan Ibu cara untuk naik pangkat melalui aplikasi Sepakat di Kota Cirebon. Semoga bermanfaat untuk ya terutama diri saya sendiri dan untuk Bapak dan Ibu barangkali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Seandainya ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.